Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa kelas ini sudah masuk di pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-6 saya sebagai dosen ya yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum untuk mengisi perkuliahan ini ya. Yang saya mendampingi Ibu BC ya, Indrianti Masdan, dan saya sudah sampaikan untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian berhubungan atau kelasnya ya. Nah, kemudian di pertemuan ini saya akan membahas ya. Saya akan membahas soal ini sejarah pemidanaan ya dan prinsip-prinsip pemidanaan. Ini yang kita akan bahas ya. Sejarah pemidanaan dan prinsip-prinsip pemidanaan ya. Ini yang menjadi materi kita. Ini sebagaimana RPS yang pernah saya sampaikan kepada kalian bahwa materi kita di pertemuan ke-6 ini. Kemudian ya, mari kita mulai ya. Ini sejarah pemidanaan, nggak usah kalian tulis, kalian banyak ya. Saya hanya sampaikan, nanti slide-nya saya kasih aja di grup ya. Dengan pertemuan kemarin saya belum kasih juga. Ini saya bagi dalam periode periode sebelum kemerdekaan, ini namanya, jadi pemidanaan itu kan sanksi. Jadi pemidanaan ini kan suatu sistem sanksi. Nah, ternyata pemidanaan kita di Indonesia itu pernah ada sebelum merdeka, yaitu tahun 1872 sampai 1905. Ini adalah model pemidanaannya seperti kerja paksa ini. Jadi orang kemudian ketika bersalah ya, kemudian diberikan sanksi kerja paksa. Nah, ini dalam bahasanya itu romusa, ya kan? Atau itu ya, kerja paksa. Jadi ini bagi mereka yang kemudian melakukan kesalahan, suatu perbuatan yang memang menurut saat itu adalah sebuah kesalahan. Adalah sebuah hal yang perlu diberikan sanksi pidana. Nah, saat itu adalah soal kerja paksa. Kemudian tahun 66 mengenal dipergunakan pencabutan kemerdekaan. Ini pidana penjara dan pidana kurungan. Ini ternyata selain kerja paksa sudah ada juga saat itu soal pidana penjara dan pidana kurungan. Ini sejarah kita ya, sejarah pemidanaan, yaitu pernah ada tentang sistem sanksi, pidana penjara paksa, pidana kurungan, dan pidana penjara. Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan tembok, tidak terlihat. Sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum. Jadi saat itu dibedakan antara orang Eropa atau penjajah yang datang saat itu, mereka kalau di penjara, mereka tertutup oleh tembok. Sementara kalau orang di Nusantara kita saat itu ya, kalau di penjara itu terlihat oleh umum. Jadi memang kelihatannya ada diskriminasi saat itu ya. Kemudian periode penjara sentral wilayah ini juga pernah dilaksanakan di 1905-1921, yaitu menjelang berlakunya Wetboek van Strafrecht voor Nederland atau KUHP tahun 1918. Jadi saat itu sebelum berlakunya Wetboek van Strafrecht pernah ada Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, yaitu KUHP tahun 1916. Nih, Ilham Alimuddin, kenapa keluar masuk Ilham Alimuddin? Nah, kemudian saya jelaskan bahwa periode ini tandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan terpidana kerja paksa dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Jadi kalau kita melihat pelem-pelem
tentang kerja paksa. Nah, itu sebenarnya gambaran tentang pemidanaan saat itu. Jadi orang-orang kita Nusantara saat itu ketika melakukan kesalahan, sanksinya adalah kerja paksa. Oh baik, saya lupa. Saya mute dulu semua ya. Saya mute dulu semua. Andi Dio kok 2 orang? Siapa sebelahnya? Andi Dio sama siapa? Nah, kemudian Andi Fira Aulia, Pak. Ya, di mute dulu suaranya, di mute suaranya ya. Nah, kemudian Ya, Pak. tahun 21 tahun 42 itu adanya dengan berlakunya Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indië tahun 1918. Pada periode ini terjadinya perubahan sistem dilakukan oleh Hijmans, yaitu sebagai yang saat itu dia sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda. Nah, konsepnya adalah mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur sistem penjara untuk pelaksanaan pidana di mana klasifikasi secara intensif. Ini konsepnya awal adalah dari Hijmans tentang usulannya tempat-tempat penampungan. Jadi mungkin sudah ada tempat yang kemudian dibuatkan sebagai penjara. Yang saat itu adalah diusulkan oleh Hijmans. Yang saat itu diusulkan oleh Hijmans tentang pembuatan penampungan-penampungan ya. Ini si Rudi kenapa? Ini Rudi itu di grup. Kemudian sejarah kepenjaraan di Indonesia. Ini berlaku tahun Pak, termute Ki. termut suara ya. Termut suara saya ya. Sampai Iya, kemudian Pak. semungkin Iya, Pak. sampai ada yang meninggal. Ya, saat itu adalah konsekuensi dari pidana penjara saat itu yang sebelum kemerdekaan atau pra kemerdekaan. Jadi konsepnya adalah saat itu adalah para narapidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan penjajah saat itu. Jadi memang mereka dipaksa untuk membangun contoh jembatan, membangun contoh benteng kan. Jadi mereka dipaksa memang. Jadi orang yang itu adalah sebagai bentuk pemidanaan. Makanya memang dalam ilmunya hukum pidana itu, sanksi pidana itu adalah hukum yang keji, hukum yang bengis. Nah, ini memang karena memang saat itu penerapannya pemidanaan bagi orang kita saat itu sebelum kemerdekaan adalah mereka dipaksa untuk kerja untuk bagaimana kemudian mengikuti kemauan dari penjajah saat itu. Nah, ini memang sejarah panjang kelam kita ya. Makanya memang orang kita itu banyak yang mati dikarenakan menjalani hukuman dari penjajah tersebut. Nah, ini sebenarnya. Kemudian sejarah kepenjaraan di Indonesia. Ini sudah merdeka tahun 45 sampai tahun 50. Ini 2 tahap. Yaitu dengan adanya perebutan kekuasaan dari Jepang, kemudian perlawanan ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat. Nah, ini sudah ada kepenjaraan yang dibentuk, yaitu penjara pidana darurat yang ini sebetulnya hanya untuk menegaskan kepada pihak dunia bahwa Indonesia saat itu yang telah menjadi sebuah negara ya, bahwa wilayah kita saat itu sudah menjadi sebuah negara yang dinamakan Indonesia, menandakan kepada dunia bahwa
kita setelah memiliki de jure dan de facto. Artinya hukum kita telah berjalan saat itu. Jadi dengan dibuatnya pidana-pidana penjara darurat. Nah, dianggap. Jadi adanya ini contoh di penjara terhadap mata-mata musuh. Jadi contoh orang yang menjadi kaki tangan musuh ketika kemudian ketahuan dan ini kemudian diberikan sanksi penjara oleh pemerintah kita saat itu yang telah berdaulat, ya. Kemudian ini siapa ini? Umroh, Nafia baru masuk. Nah, kemudian di periode tahun 60 tahun 63 di periode 50 tahun kemudian 1960 ya, 50-60. Periode ditandai dengan langkah-langkah merencanakan reglemen penjara, yaitu lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan, yaitu resosialisasi yang pada itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan. Ini sudah mulai adanya konsep kepenjaraan dengan menyamakan persepsi di dunia internasional. Jadi ini sebetulnya tonggak awal pertama sebetulnya pemidanaan. Jadi 50-60 ini adalah menghadirkan sebuah falsafah kepenjaraan dengan menyamakan persepsi dunia internasional. Nah, kemudian di periode ketiga ini merupakan pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Ini adalah dengan kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang social defense. Nah, ini sebetulnya mengambil konsep dari PBB, yaitu integrasi karya terpidana dengan ekonomi nasional, bentuk baru dan penanganan jenis kejahatan yang dilakukan oleh perubahan sosial. Ini sudah mulai dengan fase-fase ini adanya bagaimana bentuk kepenjaraan, pemidanaan yang ideal. Ini dengan pemberian bantuan kepada keluarga ini sudah mulai melihat pada aspek-aspek sosial ini. Kalau dulu enggak, pokoknya kalau bersalah ya enggak pusing, terserah dia mau mati di situ, dia mau apa di situ, dalam hal menjalani kerja paksa, ya itu no problem nih. Tapi kalau dengan periode ketiga ini 60-63 ini sudah mulai adanya konsep yang memang dikaitkan dengan adanya konsep sosial. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga terpidana. Jadi contoh si A dipidana, saat itu kemudian diberi bantuan kepada keluarganya. Nah, kemudian sejarah pemasyarakatan di Indonesia. Ini sejarah ini ada 3 periode, tahun 63 sampai 66. Ini sebetulnya awal 63-66. Ini ada konsep baru yang dikemukakan oleh Soeharjo. Jadi konsepnya gini, yaitu diibaratkan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran. Jadi kalau kalian lihat sekarang di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, adanya logo itu ya pohon beringin, ini sebetulnya konsep dari Soeharjo. Jadi karena adalah pengayoman, pemikiran baru, adanya pemasyarakatan. Pada konferensi dinas di Bandung tahun 64 terjadi perubahan istilah. Di mana pemasyarakatan sebetulnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna. Jadi sudah mulai adanya konsep tentang merehab kembali yang namanya saat itu adalah orang yang dipenjara kemudian diformat kembali ya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Karena orang yang berbuat kesalahan kemudian diberikan sanksi pidana itu adalah sebuah orang yang tidak berguna. Ya, jadi kemudian setelah dimasukkan dalam penjara saat itu tahun 63-66, maka kemudian bagaimana mereka keluar menjadi orang yang berguna. Ini sudah memikirkan tentang bagaimana merubah mindset kembali yang awalnya seorang yang tidak baik atau penjahat menjadi orang yang baik. Ini tahun 63 sampai 66. Kemudian 66-75. Ini kemudian dengan mendirikan kantor-kantor BISPA, Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Ini kalau dengan sekarang ini adanya BAPAS ini, Badan Pemasyarakatan. Yang sampai tahun 69 direncanakan 20 buah. Menampakkan adanya trial and error di bidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada berulang beralihnya ke situasi lama. Ini sebetulnya gini, karena perubahan saat itu dari kepemimpinan Soekarno ke Soeharto, nah memang adanya perubahan sistem, maka terdapatnya trial and error saat itu. Sehingganya memang betul-betul
kemudian namanya juga dari awalnya dinamakan orang yang sebagai terpidana dinamakan sebagai tuna warga. Jadi memang kalau bicara tuna ini kan orang yang mempunyai masalah ya. Tuna rungu mempunyai masalah dengan pendengaran. Nah, saat itu orang yang bermasalah atau terpidana yang menjalani sanksi pidana dinamakan sebagai tuna warga. Ini ya. Jadi tuna warga kan kalau dalam yang sekarang ini adalah tuna rungu, tuna apa lagi? Tuna itu. Nah, kalau saat itu orang yang menjalani sanksi pidana namanya adalah tuna warga. Kemudian tahun 75 sampai sekarang. Ini adalah adanya Lokakarya Pemasyarakatan tahun 75 yang membahas tentang sarana peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural. Nah, ini sebetulnya sudah mulai adanya konsep yang menuju pada perbaikan. Kemudian adanya struktur organisasi, terjadi pengalihan nama Bina Tuna Warga yang kemudian semula yaitu pemasyarakatan. Jadi memang sudah mulai dibuat suatu sistem pembinaan saat itu tahun 75 sampai saat ini ya. Ini ada dari 75 adalah tonggak awalnya, kemudian sebuah pembinaan yang sudah mempunyai organisasi operasionalnya gimana, kemudian sarana keuangannya, sarana fisiknya gimana. Nah, ini kemudian terjadi di saat itu ya. Kemudian dikembangkan mulai di konsep di tahun 75 saat itu. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya dalam hal konsep pemasyarakatan pemidanaan di Indonesia? Nah, ternyata bahwa kalau kita mengacu kepada pasal 10 KUHP bahwa dalam hal pemidanaan itu kan ada pidana penjara, ada pidana kurungan, ya. Nah, saya juga pernah sampaikan di mata kuliah hukum acara pidana ya, bahwa di mata kuliah hukum acara saya pernah sampaikan, cuma kalian kan hukum penitensier. Itu saya pernah sampaikan bahwa di mana dalam prosesnya, proses pra peradilan, bahwa dalam proses kepolisian, penyidikan, proses penuntutan di kejaksaan, sampai pada proses di pengadilan, sebelum adanya putusan putusan seseorang menjadi terpidana, ternyata sudah ada sistem pemasyarakatan situ atau sistem pemasyarakatan saat itu. Contoh tahanan polisi. Nah, tahanan polisi juga itu adalah sistem pemasyarakatan, yaitu seorang melanggar hukum kemudian ditangkap polisi selama dalam pemeriksaan itu menjadi tahanan polisi. Ini kalau dalam materi hukum acara pidana ada itu berapa batasan kemudian ditahan, berapa kemudian batasan waktu, kemudian di penambahan. Kalau tidak salah 20 sampai plus 40 hari. Jadi ada namanya sistem sistem pemasyarakatan dalam proses penyidikan di kepolisian. Yaitu orang setelah ditangkap ternyata dalam hasil pemeriksaan setelah 1,4 jam ternyata polisi menemukan 2 alat bukti yang cukup, maka orang tersebut berhak untuk ditahan. Itu sebagaimana kita kembali ke ketentuan perundang-undangan, yaitu jika hukumannya lebih dari 5 tahun atau kemudian ternyata ada unsur-unsur subjektif, yaitu ternyata melarikan diri dan kemudian menghilangkan barang bukti dan menghilangkan tindak pidana lain, bisa kemudian bagi polisi untuk menahan orang tersebut jika dalam hal setelah ditangkap ternyata memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kemudian tahanan jaksa, ini juga sama, diserahkan kepada kejaksaan untuk diperiksa di sana menjadi tahanan. Jadi orang itu sebelum di status terpidana dalam prosesnya itu telah mengalami proses penahanan yang tadi sudah sampaikan dalam tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan. Orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah dilakukan penahanan. Nah, kemudian di pengadilan juga sama. Ini adanya perkara yang maka pihak kejaksaan akan menyerahkan orang tersebut pada pengadilan untuk diadili. Jadi ada namanya tahanan polisi, tahanan jaksa, kemudian tahanan hakim. Nah, ini ya, tahanan pengadilan. Yaitu sampai selesai. Jadi orang ketika di tahap pengadilan, orang ditahan sampai setelah selesai putusan pengadilan. Jadi ketika putusan pengadilannya kemudian contoh, dia telah ditahan selama 100 hari, kan? Nah, ternyata putusannya hanya 1 tahun. Jadi 1 tahun 365 hari dikurang 100 hari. Jumlahnya adalah 265 hari yang jadi setelah putusan pidananya 365 hari dikurangi dengan masa tahanannya, contoh 100 hari ya, contoh 100 hari, maka yang dia jalani
sisa 265 hari. Contoh begitu ya. Contoh begitu dalam hal bagaimana nanti ketika seseorang telah menjalani proses penahanan dan kemudian telah ada putusan pemidanaan, maka putusan pemidanaan berapa jumlah lamanya pemidanaan dikurangi dengan masa selama ia ditahan. Jadi contoh tadi 365 hari, 1 tahun kan 365 hari, dikurangi 100 hari, maka sisa 265 hari yang berhak untuk dijalani masa tahanannya. Kemudian tujuan pemasyarakatan. Nah ini, undang-undang pemasyarakatan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Ini selain perlu kalian catat bahwa Undang-Undang Pemasyarakatan Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun terputus ya. Iya, Pak. Baik, saya lanjut. Saya lanjut ya. Ini perlu kalian catat bahwa kita telah ada undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan. Dan tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan disedangkan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan. Jadi membentuk kembali mental yang awalnya karena mungkin faktor sosial, faktor ekonomi, faktor dan budaya dan segala macam, maka kemudian orang melakukan suatu tindak pidana, maka dengan adanya orang dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan yang namanya menjadi warga binaan ya, atau apa namanya NAPI ya dulu NAPI, di format kembali orang tersebut menjadi manusia yang seutuhnya, artinya menyadari kesalahan, memperbaiki diri. Makanya dalam orang menjalani hukuman penjara itu, di sana itu ada namanya pembimbingan mental, penambahan tentang keterampilan, bagaimana dengan spiritual, orang kemudian kembali kepada ajaran agamanya. Itu dalam hal sebetulnya kalau kita enggak kena corona begini, saya sudah mau planning untuk kita jalan-jalan di lembaga pemasyarakatan ya. Cuma karena hal beginian saya enggak sampai pada niatan itu ya. Kita akan melihat ke sana gimana sebetulnya orang di lembaga pemasyarakatan itu. Cuma kan karena hal ini terjadi ya, dan tidak mengulangi suatu tindak pidananya sehingga dapat kembali diterima di masyarakat. Nah Pak, jadi kalian mungkin bertanya, Pak bagaimana Pak? Orang kok di kampung saya ada orang mencuri. Terus setelah dia menjalani masa hukumannya sebagai pencuri, ternyata dia masuk lagi narkoba Pak. Wah ini memang. Jadi sebetulnya yang diharapkan oleh lembaga pemasyarakatan adalah memformat kembali orang itu tadi dengan tujuan tadi. Tapi toh ternyata seandainya ada yang seperti itu, maka ternyata dalam tanda petik ada yang gagal kok dalam proses di dalam itu. Ya mungkin gagalnya karena tidak berjalan dengan baik sistem pembinaannya, tidak berjalan dengan baik sistem pembinaan terhadap warga binaan. Ya ini ya, sehingganya kenapa kemudian harus diformat kembali, harus dibina kembali. Ini akan berefek kepada masyarakat atau lingkungan sosial masyarakat tempat nanti setelah terpidana menjalani masa hukumannya untuk dapat diterima kembali dalam masyarakatnya, yaitu dapat hidup normal dan kemudian tidak kemudian dicap lagi sebagai penjahat, atau karena memang dia telah menjadi sebuah orang yang berguna gitu ya, jadi tidak menjadi sebuah tanda petik sampah masyarakat gitu. Nah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 bahwa fungsi pemasyarakat adalah menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dalam masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Ini saya kira sama tadi yang slide awal. Kemudian konsep pemasyarakatan ini ya, adanya konsep lewat ini ya. Ini nih. Kemudian sistem pemasyarakatan ya, sistem pemasyarakatan ini saya hapus saja. Ini ya, sistem pemasyarakatan itu ada 37 poin ya. Di pasal 5 tujuannya adalah tujuannya adalah dalam hal bagaimana mengayomi. Jadi sebuah falsafah arah dan batasannya adalah
bagaimana mengayomi, pengayoman. Jadi orang itu diayomi di dalam sana. Jadi benar-benar tujuannya itu, jadi sebetulnya gini, kalau kita mau artikan lembaga pemasyarakatan itu sebagai bengkel manusia. Nah, bengkel manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Kenapa kemudian kembali ke jalan yang benar? Ya karena dia telah salah jalan. Telah salah jalan sehingganya dimasukkan ke dalam penjara dan sehingga masukkan penjara untuk kemudian melakukan suatu penginsapan atau pertobatan terhadap apa yang dilakukan. Nah ini ya. Sehingganya mengayomi. Kemudian adanya persamaan perlakuan dan pelayanan. Jadi tidak boleh ada terpidana yang kelas A. Pak, bagaimana itu dulu ada sempat di TV sebetulnya. Ada hotel kayak di penjara bagi terpidana korupsi. Sebetulnya nggak bisa sebetulnya. Dan itu adalah menjadi temuan kan. Karena ternyata bahwa tidak bisa seperti itu. Karena semua orang dalam menjalani masa hukumannya itu adalah sama. Tidak boleh ada yang kemudian yang lain yang diberikan sebuah fasilitas. Nggak bisa. Karena memang sama-sama adalah untuk kemudian bagaimana dalam menjalani proses pemidanaannya adalah menyadari betul dan bisa menjadi manusia yang berguna. Kemudian di sana juga ada pendidikan ya. Nah, ini juga dibekali di sana ya. Kemudian ada pembimbingan, ini contoh dalam hal pembimbingan terhadap dalam hal bagaimana membuka suatu usaha atau namanya contoh usaha bengkel kan, di mereka usaha menjahit. Nah ini. Yang kemudian yang kelima, penghormatan harkat dan martabat. Jadi orang yang di penjara itu tidak bisa dipukuli oleh sipir di penjara karena ada harkat dan martabat orang di sana. Tidak boleh orang di sana itu dijalimi, tidak bisa. Karena ada harkat dan martabat bagi mereka yang terpidana. Kemudian yang keenam, kehilangan kemerdekaan merupakan salah satunya penderitaan. Jadi tidak boleh ada penyiksaan di sana. Karena filosofinya adalah mereka itu kemudian bagaimana menjalani supaya menjadi manusia yang berguna. Nah, tidak ada penyiksaan di sana itu. Karena memang ada harkat dan martabat. Kemudian terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu. Jadi ini kemudian adanya jam besuk ya. Kemudian adanya jam besuk. Jam besuk bagi setiap terpidana yang diberikan kesempatan kepada keluarganya ya. Dan kalau perlu juga bagi para suami, para istri seharusnya disediakan ruangan untuk dalam hal berhubungan intim kayak gitu. Contoh sebetulnya harus ada itu. Karena apa? Siapa yang bisa jamin istrinya di luar sana kalau suaminya di penjara selama 5 tahun? Ya, kan tidak berhubungan kayak gitu. Seharusnya di penjara disediakan itu juga. Nah, ini ya. Mudah-mudahan penjara kita dapat, karena itu adalah hak biologis yang sebetulnya sebagai seseorang jangan juga diabaikan harus diperhatikan oleh negara ya. Kemudian pada slide ke-15 prinsipnya adalah ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya. Jadi diayomi, diberikan bekal. Karena rata-rata contoh pencuri ya berarti kadang susah dalam hal mendapatkan sebuah penghasilan, pekerjaan, akhirnya mencuri. Tapi dengan menjalani masa pemidanaan, membuka satu pekerjaan. Jadi yang berikut adalah penjatuhan pidana bukan lagi sebagai pembalasan. Jadi sebetulnya konsep ini adalah untuk bagaimana kalau sifatnya balas ini kan balas dendam ini. Jadi tidak lagi pada tataran itu, tapi bagaimana adalah ketika orang di penjara bisa kemudian merubah kembali hidupnya yang awalnya penjahat menjadi orang yang berguna. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk. Nah ini sebetulnya, tapi ini terjadi sebenarnya. Berapa yang buruk, berapa kejadian itu adalah ternyata di dalam menjadi pemakai atau pengedar narkotika. Wah itu sebetulnya kan. Karena ini adalah
saya ambil dari berapa kali informasi, ternyata ada praktek-praktek itu di penjara. Kemudian selama kehilangan dibatasi kemerdekaan berganya dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Jadi tetap mereka kemudian tidak boleh bergerak, tetap ditahan dalam lingkungan kepenjaraan, tapi kemudian tidak boleh diasingkan karena dibukanya tentang dalam hal bagaimana mengunjungi keluarga mengunjungi atau pembesukan terhadap narapidana tersebut. Yang terakhir adalah slide terakhir, pekerjaan diberikan kepada narapidana dan ini tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Jadi benar-benar adalah mereka dibina untuk etos kerja di sana supaya mereka dilatih. Supaya mereka dilatih dalam hal bagaimana membiasakan diri kerja. Kemudian pembinaan dan bimbingan adalah berdasarkan Pancasila. Ya, saya kira lepas dari nilai Pancasila, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, ya. Kemudian membatasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak boleh ada penambahan, ya. Dan bahkan yang ada adalah perangan. Untuk pembinaan narapidana ini maka disediakan sarana yang diperlukan. Jadi memang pemerintah harus menyediakan itu, suatu tempat atau sarana tentang pembimbingan terhadap para narapidana.